Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin rahimakumullah. Jauh sebelum para ahli mengumumkan bahwa di antara fungsi gunung adalah sebagai pasak bumi, juga untuk menahan, meredam, dan memecah kecepatan angin, Al-Quran secara berulang-ulang dan lebih lengkap telah lebih dahulu menjelaskan pada surah Al-Anbiya 31. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Pelajarilah arti taat. Penjelasannya begitu banyak di berbagai surat dan ayat. Lewat mendengar atau melihat, untuk mengenal dan menetapkan ajaran dan pemahaman yang sesat, termasuk untuk mengetahui pejabat yang merakyat dengan penguasa yang marah ketika mendengar nasihat. Pada surah Al-Hajj 31 keterangan tercatat. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Pendengar yang berbahagia, sebagaimana rahmat, murka Allah pun teramat dekat. Peringatan demi peringatan cukup sering dirasa dan terlihat. Sampai ada orang yang terburu-buru mengatakan bahwa tahun sekian dunia kiamat. Suatu pernyataan yang membuat hati orang-orang yang berilmu dan beriman menggeliat. Sungguh teramat nekat dan ceroboh orang yang merasa pandai sehingga seakan dan berlagak tahu kapan dunia ini dilipat. Sementara matahari belum lagi terbit dari barat. Begitulah komentar orang yang merasa bijak dan sehat padahal sudah dalam keadaan sakit sekarat. Ajaran dan aliran sesat semakin hari bertambah pekat, dan itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para juru dakwah atau ahli nasihat, sehingga akan semakin jelas mana yang buram dan yang berkilat. Jika lalai artinya terlambat, misi pun akan terhambat. Sementara setan bersama koalisinya terus bersemangat memecah belah umat, menghasut orang miskin dan melarat dengan arah tujuan yang sangat jelas, yaitu mengajak murtad. Bersama kita berusaha membasuh yang berkarat,
lalu berhenti saling menghujat, memfitnah dan mengumpat. Hidup ini teramat singkat. Bila waktu yang tersisa hanya dihabiskan untuk menghimpun maksiat, pernyataan Allah pada ayat 31 surah Al-Furqan tentang perjuangan para rasul cukup patut dijadikan sebagai isyarat. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Mari luruskan jiwa dan raga ke arah kiblat. Perbanyaklah bermunajat, memohon ampun, menyerah, kemudian bertaubat. Yang benar tak perlu diralat, tetapi perlakukanlah laksana sahabat atau obat. Perhatikanlah kisah berikut ini dan selalu ingat tentang keangkuhan Firaun, juragan para pendurhaka dan pengkhianat, yang ucap katanya begitu dahsyat. Diharapkan dengan memahaminya akan melahirkan manfaat, sekaligus lebih mengenal apa saja yang dapat mendatangkan mudarat. Selanjutnya akan mempercepat langkah mencapai peringkat. Pada surah As-Su'ara 31 keterangan tercatat. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Firaun berkata, datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar. Perintah bersabar dan menyertai orang-orang yang sabar adalah keterangan yang nyata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ali Yusren, dan silakan untuk Anda kami akan nantikan di line telepon kami 27100 untuk menyampaikan pertanyaan dengan Ustadz dan juga pendengar. Anda bisa ikuti kami di siaran kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, dari Facebook kami juga live di sana. Bisa menyampaikan pertanyaan Anda di sana pendengar, nanti akan kami sampaikan dengan Ustadz Ali Yusren di pagi hari ini. Dan tadi topik kita adalah tentang kandungan dalam ayat 31 bagian 8 tadi ya. Oke, baik Ustadz. Tadi ada salah satu Ustadz ya, seseorang yang selalu melakukan maksiat ini bagaimana Ustadz? Ya. Dan jika seandainya dia ini adalah orang yang menyampaikan syiar agama, tapi dia terus melakukan maksiat Ustadz. Ya. Jadi kata Allah, salah satu orang yang pasti dimasukkan ke surga adalah orang yang salah memahami Allah. Jadi salah memahami Allah, sehingga seperti yang tadi Rika katakan, bagi dia sesuatu itu baik menurut dia. Kalau menurut dia baik, dilakukan walaupun itu tidak kata Al-Quran. Nah, inilah maksiat yang berkepanjangan. Kemudian kata Nabi lagi, juga kata Allah, orang yang lupa bertaubat sampai dia meninggal, ini adalah bagian daripada maksiat yang terbesar itu. Nah, karena itu kata Allah, salah satu dosa yang tak akan Allah ampuni adalah syirik, salah memahami Tuhan. Apalagi kesalahan itu dinampakkan. Tadi macam kata Rika, orang tahu dia adalah pendakwah, ya Ustaz. Tapi pada waktu yang sama juga orang tahu dia berbuat maksiat. Nah, ini nanti kategori salah satu orang yang pertama terjun bebas ke neraka
hakim yang tidak adil. Soalnya dakwah itu juga hakim. Makanya kata Allah, wahai orang yang beriman, lima takuluna malah tafalun. Kenapa awak bercakap apa yang tak awak buat? Iya Ustadz. Nah itu dia. Kabura maqtan indallah, besar sekali itu dosanya di sisi Allah. Oke, baik. Ya, dia menganggap ketika dia berbuat salah Allah memaafkan, tapi buat lagi begitu Ustadz ya. Seakan-akan meremehkan Tuhan. Nah, itu berarti kata Allah salah dia memahami tauhid. Nah, salah memahami Tuhan itu. Oke. Ya, sebab itu. Baik, sembari menantikan penelpon Ustadz, mungkin ada lagi yang terkandung dalam ayat 31 tadi Ustadz. Ya, di antaranya adalah ini keseharian kita. Tanpa sadar kita sudah mencaci maki orang. Jadi seperti yang kita dengar kadang-kadang SMS, orang memahaminya ya ngirim pesan. Ya. SMS susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah ya. Dibalik-balik gitu. Dibalik-balik Ustadz ya. Pada akhirnya apa, ketika ketidaksukaan itu timbul bagi orang yang tidak tahan mengendalikan perasaan, maka ketidaksukaan tadi terlahir lewat kata-kata. Maka penyebabnya ada dua. Susah melihat orang senang. Pertama karena iri. Jadi merasa disaingi padahal orang tak menyaingi. Yang kedua fitnah. Karena iri kan tak ada perlawanan. Orang yang kita dengki itu tidak tahu kita dengki. Lalu kita anggap dia cuek, ini orang ini sombong. Tidak puas, maka keluarlah fitnah. Nah, Allah ingatkan pada surah Al-Baqarah, al-fitnatu akbaru minal qad. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang yang tak bersalah. Jadi membunuh orang bersalah yang tidak bersalah tanpa pengadilan yang benar, jadi salah bunuh habisin. Nah itu dosanya kata Nabi juga dalam Al-Quran lebih besar dosanya daripada membunuh orang yang tak bersalah. Nah fitnah itu adalah Oke, sudah ada penelpon Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Erna di kilometer 5 bawah. Silakan Bu Erna. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Pak Ustadz, apabila kita mempunyai sikap yang jujur, kemudian kita mempunyai sikap yang baik terhadap masyarakat, sebagian masyarakat ini tidak suka dengan kita seperti itu Pak Ustadz. Apa ikhtiar kita Pak Ustadz? Atau bagaimana sikap kita? Apakah kita diam saja atau kita harus memberitahukan dengan benar bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah benar gitu Pak Ustadz? Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna dari kilometer 5 bawah tadi. Ini masyarakat tidak menyukai beliau tahu begitu Ustadz ya. Oke, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Madi, 18 Pak Madi, silakan Pak Madi. Pak Ustadz, antara fitnah dengan riba, jauh perbedaan Pak, gitu, Pak Ustadz. Pak bisa dibesarkan lagi suaranya Pak, kurang jelas Pak. Antara fitnah dengan riba, Iya. jauh perbedaan bahayanya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibah dan juga fitnah tadi Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Riati Kora. Ibu Rudiati, silakan Bu. Ibu Ria. Ria. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya gini Pak Ustadz. Ya. Habis maghrib kita terus tidur gitu Pak Ustadz. Bangunnya jam 11 langsung isya. Boleh tak kita langsung tahajud Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ria tadi dari Karas tadi pendengar ya, penelpon yang ketiga tadi. Jika masih ada silakan satu penelpon lagi sebelum akan dijawab oleh Ustadz pendengar. Oke, belum ada Ustadz. Ya, dijawab ya. Ya Ustadz, pertama dari Bu Erna tadi ya. Ya. Jadi apa yang Ibu Erna sampaikan, Nabi sudah wanti-wanti dari awal. Pertama, tugas kita adalah seperti yang terdapat Rasul al-Az, saling menasihati. Nah, itu dulu. Lalu berjalannya waktu, kata Nabi, nanti ada zaman. Apakah sekarang sudah, wallahu alam. Orang yang menyampaikan kebenaran itu seperti memegang bara api. Nah, yang disampaikannya kebenaran tapi dibenci orang. Nah, lalu dikatakan Nabi juga, sampaikan yang benar walaupun pahit. Sebab ketika ini tak disampaikan, berarti kita memihak kepada yang dikatakan kepada maksiat. Ya Ustaz. Nah, nanti kalau disampaikan dia tak baik lagi dengan saya, padahal dia sudah sering bayarkan sarapan saya. Ya Ustaz. Nih, salah memahami akidah. Berarti hanya demi semangkok teh dibayar sarapan, itu dikorbankannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kata Nabi, tidak ada ampun macam orang ini. Makanya jauh-jauh sebelumnya di Quran tuh, fadzakir innama anta mudzakir, kata Allah kepada Nabi, tugasmu itu hanya menyampaikan. Nah, ketika orang itu tak mau terima, bukan tugasmu lagi. Makanya kita selalu mengatakan dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kami. Nah, jadi udah minta sama Allah. Hakikatnya kalau orang memahami bahwa ketika kita menyampaikan nasihat, sesungguhnya itu seperti Nabi menyampaikan firman-firman Allah kepada umat. Nah, tapi kadang-kadang di Quran itu jelas disindir kita, Allah itu kan Quran itu syair saja tuh. Tapi ketika Allah menantang pada ayat 23-24, kalau benar itu syair, engkau bikin satu ayat, satu surah saja yang pendek, pilih yang pendek, bebas. Mampu nggak ya? Apa yang paling pendek? Inna a'tayna. Cobalah bikin semisal itu. Bukan tidak ada orang yang coba. Di akhir zaman ini, Anis Soros namanya. Tahun 85 dia bikin Quran tandingan namanya Al-Furqan. Tapi di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, engkau bikin jangan contoh-contoh Quran. Nah, coba. Nah, ada lagi surah di Quran tuh Al-Fil. Nah, oleh Musailamah Al-Kadzab, ini zaman Nabi. Nama surah itu pun sama, Al-Fil. Nah, ini artinya bagi orang yang paham, ini meningkatkan keyakinan kita bahwa jangankan kita, kelas kita, Al-Quran yang firman Allah pun dihujat. Nah, tapi jangan diambil negatifnya, adalah Al-Quran dilawan, apalagi kita. Kalau kita berhenti menyampaikan kebenaran, maka pemahamannya kepada tauhid ini sudah melenceng. Nah, makanya kata Nabi, sampaikan sajalah, nah, walaupun satu ayat. Jadi sebenarnya pemahaman kita kadang-kadang kita tidak menyangka, padahal apapun saja kebenaran yang kita sampaikan itu hakikatnya dari Quran. Ya Ustaz. Nah, itu tadi. Lalu yang kedua, apa beda fitnah dari Pak Ahmadi dengan riba? Tadi di awal kita sudah sampaikan, al-fitnah itu asaddu minal qatl. Dengan gibah. Iya, gibah ya. Oh, bukan riba. Iya. Jadi fitnah sama gibah itu bang adik, Pak. Sama Ustaz. Jadi kalau gibah ini lebih kurang begitu. Jadi asik membicarakan orang saja, membicarakan. Ini berlakulah pepatah yang mengatakan, kita ambil contoh di daerah, nama daerah kita lah ya, semut hitam di malam yang gelap gulita kelam nampak dari sini di ujung mihrab Masjid Penyengat. Ya,
tapi kumbang nempel di ujung hidung, tidak nampak, tidak terasa. Ini Pak, namanya apa? Mengada-ngada. Ini apa sebab? Yang tadi itulah SMS. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Nah, sesungguhnya ketika kita membuat kesusahan untuk orang, hakikatnya adalah kita macam pepatah itu menggali lubang sendiri untuk masuk. Nah itu. Jadi ini sama ya fitnah dengan gibah Ustaz ya? Ya lebih kurang begitulah, cuman penyampaian yang beda. Oke, jadi langsung ke Ibu Ria tadi Ustaz. Ya. Masih ada satu juga Ustaz ya di Facebook kita pertanyaan Ustaz. Ya, jadi kata Allah itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam itu bangunlah. Sebagian malam kan separuh malam. Nah ini kata Ibu Ria jam 11 malam. Jam 11 malam berarti terbangun. Kan belum bisa. Belum bisa. Sementara bangunlah. Bangunlah artinya orang yang tidur. Sebaiknya tidur dulu walaupun itu bukan merupakan kewajiban. Yang penting separuh malam barangkali kita nggak tidur, ya silakanlah. Kalau monggo kalau mau sembahyang tahajud. Nah itu Bu Ria apa tadi dikasih sebut? Jadi tadi sholat isya dulu tidur lagi Ustadz ya? Ya habis maghrib dia tidur. Habis maghrib dia tidur, bangun jam 11 dia sholat isya, dilangsungkan sholat tahajud gimana? Kata Allah kan sebagian malam. Yep. Nah, Oke Ustadz. Dari Ibu Sari Ramalia tadi ya, seperti kita ketahui di setiap jasad manusia terdapat sifat hasad Ustadz. Walaupun tidak semua insan. Bagaimana jika kita memiliki profesi sebagai marketing, promotor, otomatis kita akan share atau posting produk kita. Sempena pekerjaan kita untuk mempromosikannya, dan tentu ada insan-insan yang pro dan juga kontra Ustadz ya, termasuklah sifat hasad tersebut. Apa yang harus kita lakukan selain istiqomah serta tetap tawadu? Abaikan saja atau bagaimana Ustadz? Jawabannya ada di situ. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindunglah kata Allah dari orang yang dengki ketika dia dengki. Jadi dengki ini adalah warisan daripada setan kepada Nabi Adam. Nah, hasad dengki itu yang melanda Qabil, sehingga Qabil membunuh sendiri adik kandungnya Habil. Nah, jalan keluarnya apa? Ya pertama diam. Yang kedua, itu tadi ayat Al-Falaq dan An-Nas tadi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini kita berlindung kepada Allah supaya kita jangan berhubungan, bersentuhan baik fisik maupun orang yang dengan kata-katanya dengan orang yang sifat dengki tadi. Dan ini ya bukan warisan manusia, karena manusia itu hakikatnya fitrah. Jadi ketika ada hasad dengki itu, maka Nabi mengatakan ya kawal hasada. Ini dulu yang kita pahami nanti supaya kita didengki jangan balas mendengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhkan dirimu dari sifat dengki, sebab sifat dengki itu akan memakan segala kebajikan. Apapun saja pahala yang dari ibadah kita akan hilang. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi sudah Nabi contohkan. Kalau itu promosi, ya promosikan. Ketika Nabi pun promosi, ini apa nih barangnya Muhammad? Oh ini Bu, ini barang yang semalam ini. Makanya harganya agak murah dibanding ini. Jangan dibalik. Ini baru dari pabrik. Nah itu tadi ya. Jadi ini barangkali yang perlu kita pahami, berkata apa adanya. Satu lagi. Boleh Ustaz. Satu lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Sony, silakan singkat ya Pak. Iya, ini langsung aja Pak Ustadz ya. Orang-orang yang jahat yang Bapak bilang tadi, sirik, dengki, suka menciptakan orang. Itu kalau kita berhadapan dengan dia tuh bagaimana sikap kita dan bagaimana cara mengubah dia biar dia sadar gitu Pak Ustadz.
Mohon penjelasannya Baik. Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama, Waalaikumsalam kita warahmatullahi sadarkan dia dengan sikap kita. Dia kan emosi nih. Mm-mm. Jadi orang emosi dilawan dengan emosi apa jadi? Tadi. Kemudian pahamilah bahwa sesungguhnya orang yang keluar daripada kefitrahannya ini kita analogikan. Macam mana menurut Rika kalau kita melawan orang yang gila? Oh, nggak ada gunanya Ustadz. Nah itu ya. Ya. Itu tadi. Jadi pertama diam, yang kedua kita ingatkan. Dan ingat, kita tidak punya hak menyadarkan orang. Jadi kita hanya berhak di kewajiban mengingatkan. Mm-mm. Ketika peringatan ini diabaikan, kita jangan marah. Jadi kadang-kadang ada itu bahasa, kadang-kadang ya, itu orang yang tak mau ke masjid nanti kalau mati jangan disembayangkan. Tidak ada, kita sembayangkan saja. Nah, jangan kita hukum. Ini sesungguhnya cobaan untuk kita. Termasuk orang yang tadi Pak Sony katakan syirik, itu untuk zaman sekarang ini hampir-hampir pelaku syirik itu tidak tahu kalau itu syirik. Mm-mm. Nah gitu. Itu barangkali Rika. Oke, baik Ustadz. Sudah terjawab semua ya Ustadz ya? Ya. Baik, terima kasih untuk pencerahannya Ustadz. Dan pendengar, demikian tadi kebersamaan kita di pagi hari ini bersama Ustadz Ali Yusren. Terima kasih untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.